berisik karena nenek aku lagi tidur, jadi takut kebangun. Jadi aku ngomongnya bisik-bisik. Sekarang aku lagi siap-siap nyiapin untuk besok edukasi. Ini pertama kalinya sih aku ikutan kayak kegiatan organisasi gitu. Dan edukasi ini tuh diadainnya dari Red Traveling Education. Nanti tuh kita panjat tebing, turun tebing ya gitu. Pokoknya nanti kalian lihat sendiri aja, oke? Jadi kegiatannya tuh besok 3 hari, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi sekarang aku mau nyiapin barang-barangnya dulu. Oh my god, lihat, kelihatan gak sih tanamannya meleyot? Jadi baru selesai hujan, tanamannya meleyot karena hujan. Jadi basah ini tuh di luar sebenarnya, cuman aku harus nyiapin tenda kan, harus ngecek tenda bisa dipakai atau enggak. Sebenarnya tadi malam tuh udah nyobain ngebangun, tapi baru si luarannya aja loh, bukan dalamnya. Kan biasanya tenda tuh yang umumnya kalau misalnya di tempat nyewa tuh tenda kan dipasangnya tuh dalamnya kan, baru luarannya tuh kayak covernya gitu. Cuman covernya ya nggak pakai frame kan, cuman ini tuh yang pakai frame tuh si luarnya baru. Jadi yang dipasang tuh yang pertama dipasang luarannya, baru dalamnya gitu. Nah semalam tuh aku baru masang yang luarnya, nyobain si framenya gitu, ngitung framenya cukup atau enggak, takutnya ada yang kurang kan ya. Cuman karena kemalaman jadi aku udah keburu capek, jadi aku bongkar lagi deh. Sekarang aku harus bangun lagi tendanya, aku harus ngecek tendanya bisa dipakai atau enggak. Takutnya kan kalau misalnya nggak dicek, nanti pas udah di sana ternyata tendanya nggak bisa dipakai. Udah gitu kan itu dipakainya buat satu kelompok kan, nanti malah kita nggak bisa tidur gitu. Jadi harus dicek. Aku mau sedikit cerita. Sebenarnya api aku tuh salah satu tim Red. Nah cuman peserta nggak ada yang tahu, tapi cuman kakak-kakak panitia doang misalnya yang tahu kalau aku ikutan edukasi ini ya, karena mereka udah kenal kan. Kalau pesertanya kan belum pada tahu. Udah gitu apa aku jadi apa sih namanya, class leader kalau nggak salah, apa class trainer. Jadi nanti tuh di sana kita bakal kayak pura-pura bukan bapak anak gitu loh, kayak kita rahasia-rahasiaan, yang tahu cuman panitia-panitianya ya. Jadi nanti kita di sana pura-pura nggak kenal, aku sama Api. Cuman besok berangkatnya kita bareng, tapi pasti berangkatnya kan karena Api class leader, jadi pasti harus awal kan datangnya ya. Semoga pas aku sama Api datang yang pesertanya belum pada datang gitu, jadi nggak ngeliat aku sama Api datangnya barengan. Say hello juga to my pimple. Kenapa tiap hari-hari biasa gak ngapa-ngapain, cuma di rumah aja, kayak muka tuh lagi baik-baik aja gitu loh, kayak bisa diajak kerja sama. Tapi nggak tahu kenapa pas kayak misalnya mau lebaran lah, mau hari-hari besar, mau ada acara ini itu, tiba-tiba muncul, tiba-tiba aja breakout. Oke, sekarang kita mulai bangun tenda. Yuk. Ya Allah, mager. Dan ini tuh mumpung mobilnya lagi diparkirnya di sana, gak di sini, jadi tempatnya bisa dipakai buat bangun tenda. Karena kemarin ngebangun tendanya di depan rumah ini,
di jalanan, jadi ngalangin jalan kan. Udah gitu di situ, ini tuh Depok tapi anginnya gede banget di sini, makanya semalam tuh capek sama nahan si tendanya ketebak angin gitu loh ya. Hai guys, jadi aku harus bikin video terpisah untuk nyeritain kegiatan edukasi karena ternyata bener aja selama di sana aku nggak ada waktu untuk selalu on cam. Oke, kita langsung aja ke cerita. Di hari pertama, aku sama Api sama Zaid berangkat naik mobil. Terus pas nyampe tuh jadi ada 2 jalur. Yang satu ada jalur untuk motor sama pejalan kaki, satu lagi jalur untuk mobil. Nah, karena kita pakai mobil jadi kita lewat jalur mobil, tapi aku sempat lihat di jalur motor sama pejalan kaki itu ada beberapa peserta yang lain. Jadi ya, aku lihat mereka dan kita lewat jalur mobil dan gak banyak yang lewat jalur mobil, jadi ya kita nggak akan ketemu gitu. Dan itu jalur mobil tuh benar-benar sempit banget, jadi kalau misalnya ada 2 kendaraan yang berlawanan arah kayaknya emang gak akan muat sih. Itu benar-benar jalannya pas banget mobil. Terus akhirnya kita nyampe atas. Pas nyampe atas, kata Api, udah kamu bawa itunya aja, bawa carrier-nya aja biar tendanya nanti Api yang titipin ke panitia. Karena aku bagiannya bawa tenda kan di kelompok aku. Udah gitu, Api jalan duluan mobilnya, terus aku nyusul jalan kaki. Aku udah nyampe, tapi diturunin di jalan. Ya, karena kan kita harus rahasia, bukan bapak anak, jadi aku diturunin di jalan. Nah, pas aku nyampe, aku disambut sama salah satu kakak pelatih namanya Ali. Hai Ali. Terus pas nyampe beliau nyambutnya kayak gini, terus terus aku langsung kayak bro pernah gak kenal. Terus Alia gak tau ngerti, gak tau apa, pokoknya dia cuman oh iya. Terus udah gitu sama Ali aku disuruh ke kayak warung entah pos itu, pokoknya kakak panitia lagi ngumpul di situ. Terus aku disuruh isi data diri, terus nanti dikasih shawl sama dikasih stiker nih, stikernya kayak gini, tulisan edukasi. Terus udah gitu pas nyampe tuh udah ada banyak orang, cuman kalau yang kelompok perempuan kan ada 4 kelompok, 2 cewek 2 cowok. Nah kelompok yang cewek itu belum bangun tenda, masih rata gitu tanahnya. Kalau yang cowok udah pada mulai bangun tenda tuh. Terus udah kita kenalan, terus akhirnya kita bangun tenda yang perempuannya. Setelah itu kita akhirnya mulai pembukaan. Setelah pembukaan
materi materi pertama itu tentang wudhu. Jadi kita diajarin gimana caranya wudhu, tayamum. Terus kita juga sempat disuruh bawa air wudhu kan. Terus diajarin kalau wudhu itu bisa cukup dengan 3 tutup botol. Yang pertama, tuang ke tutup botol airnya, terus usapin ke tangan. Tutup botol yang kedua usapin ke wajah. Tutup botol yang ketiga usapin ke alas kaki atau ke kaki. Kalau misalnya sholatnya mau dilepas alas kakinya, berarti wudhunya juga harus dilepas alas kakinya. Tapi kalau misalnya wudhunya mau pakai alas kaki, berarti sholatnya juga harus pakai alas kaki gitu, gak boleh dibuka. Setelah materi wudhu, kalau gak salah kita sholat asar. Nah setelah sholat asar, semua kelompok itu ngumpul di kayak itu saung tapi dijadiin itu aula gitu, tempat kelas, tempat makan, tempat sholat juga. Di aula itu kita ngumpul nih sama kelompok, dua kelompok ini, aku kelompok 2 kan, dua kelompok ini ngumpul, terus kita ngobrol-ngobrol, kenalan, terus udah gitu kita sempat main game juga kecil-kecilan. Terus kalau di kelompok 1 ketua pelotonnya itu namanya Teh Dita. Kalau di kelompok 2 itu namanya Teh Azumi. Teh Azumi atau Teh Cumi atau Teh Koma. Dia minta dipanggilnya antara Teh Cumi atau Teh Koma. Aku juga ngerti kenapa dipanggilnya Teh Koma. Mereka ini sama ketua peloton dari yang laki-laki juga sempat dipanggil dulu sama pelatih untuk dikasih tahu info-info gitu. Nah terus pas kita ngumpul itu di sore itu, Teh Cumi ngasih tahu tuh, siapa di sini yang ada kendala soal makanan atau apa, sakit apa gitu, misalnya alergi makanan apa, kasih tahu ya gitu. Terus aku ngasih tahu, aku nggak bisa makan barengan Teh, jadi kalau makan sebisa mungkin pertama, kata aku gitu. Terus mereka kayak, oh iya kok bisa kayak gitu, dari kapan? Terus aku bilang dari kecil kayak gitu. Terus saya ngasih tahu ada juga artis yang kayak gitu namanya Ananda Omesh. Kak Omesh kayak gitu kan, jadi beliau gak bisa makan kalau udah dipegang orang. Terus akhirnya ya alhamdulillahnya pada mengerti. Terus berusaha untuk ngasih tahu semua kelompok untuk ngebiarin aku duluan yang ngambil makan gitu. Terus setelah itu sholat maghrib, habis sholat maghrib makan. Nah pas makan ini kita makannya harus bikin 2 baris. Jadi cowok 2 baris, cewek 2 baris. Terus harus sejajar. Terus makannya harus gini dulu, nepuk ke lutut. Habis itu bertumpu di atas lututnya kayak gini. Tangannya harus dikepal. Jadi gitu. Terus harus lurus. Terus makanannya harus sejajar, kalau mau di tengah. Terus minumannya juga kalau mau di kanan kiri. Jadi harus serba sejajar. Lututnya harus nempel gitu. Terus mau makan itu harus ada laporannya, laporan mulai makan sama laporan beres makan. Nah terus waktu itu karena pertama kali kan, jadi masih banyak salah-salah. Udah gitu selesai makan, kita sholat isya. Setelah sholat isya kita materi dari Wabekti, iya kalau nggak salah, materi dari Wabekti tentang sejarah edukasi dan lain-lain. Terus sejarah edukasi, sejarah red juga. Terus setelah itu materi lagi, tapi aku lupa materinya siapa, agak kecampur-campur antara materi hari pertama sama hari kedua, jadi aku lupa. Teman-teman, sekarang jam kalau keburu aku mau sholat tahajud
sejauh ini rahasianya aman. Di hari kedua kita bangun sholat subuh. Setelah sholat subuh kita mau senam, dibimbingnya sama Api, tapi yang mimpin senamnya dari cowok, jadi kita harus ngikutin apa gerakan dia gitu. Terus kita dibawa guling-guling juga. Habis itu beres senam harus pungut sampah gitu. Terus beres senam kita makan, kita sarapan. Setelah sarapan habis itu kita dipanggil ke kelas, tapi tempatnya di depan tebing untuk rappling. Terus di situ kita materi tentang rappling. Diajarin kayak gimana caranya. Ada dua tempat, ada dua tebing. Yang satu tebingnya itu datar, yang satu tebingnya tuh datar kayak gini bentuknya, datar. Satu lagi kayak gini. Pernah lihat kan tebing kayak gini? Jadi ada ke atasnya gitu, bagian atasnya lebih maju. Nah, diajarin gimana caranya naik yang datar, terus naik yang kayak gini tebingnya. Setelah itu disuruh praktek. Pas praktek tuh jadi dikasih 2 sesi kan ada 2 tebing, jadi 2 sesi. Sesi pertama yang cowok di tebing yang datar, yang cewek di tebing yang ini gitu. Nah terus pas kita praktek, pas awal-awal tuh ada namanya teh yura. Terus teh yura tuh pas naik, jadi ini kan di sini kita, kalau yang ini tuh kita bisa naik tuh tinggal nginjek batu-batu kan. Tapi kalau yang di sini kita diajarin gimana caranya kita naik tapi tanpa nginjek batu gitu. Jadi talinya di sini, ngegantung di sininya. Terus kita diajarin gimana caranya naik, dan itu talinya tuh tali buat naik ke atas sama tali buat turun tuh beda keadaan talinya. Posisi talinya beda. Nah, terus teh yura itu waktu naik kayaknya dia salah naruh posisi tali. Jadi pas mau turun kan harus diubah dulu posisi talinya. Terus kayaknya dia salah naruh, salah ngubah gitu. Terus akhirnya pas dipindahin, gak lama dia jatuh. Nah pas jatuh tuh, jadi ini kan nebing, di sini tanah, tapi tanahnya cuman kayak seginian atau seginian, dan ke bawahnya jurang lagi. Jadi dia jatuh, tapi alhamdulillahnya gak jatuh lagi ke bawah, padahal itu udah hampir. Cuman ya, alhamdulillahnya dia gak jatuh. Cuman itu juga cukup tinggi, dari atas ke bawah tuh cukup tinggi. Terus dia langsung luka di tangan, terus di kaki juga, daerah mata kaki gitu kalau nggak salah, aku juga lupa. Terus ya karena teh yura antrian awal kan, dan banyak yang belum naik juga gitu. Terus yang banyak yang belum naik ini jadi makin takut. Sebelum lihat teh yura jatuh aja kita udah takut, apalagi pas teh yura jatuh akhirnya banyak yang hampir gak naik, tapi akhirnya semuanya naik. Terus akhirnya aku juga naik. Setelah itu kita sholat zuhur. Setelah sholat zuhur itu kita makan siang. Pas makan siang itu siapa ya yang laporannya? Pokoknya kalau kemarinnya kelompok 1, jadi gantian-gantian kan. Kemarin kelompok 1 misalnya, besoknya kelompok 2 kayak gitu. Nah terus pas laporan tuh beliau salah terus kan, gak bisa-bisa. Abis itu dimarahin sama Api, kenapa gak bisa-bisa, kenapa kemarin gak dihafalin, padahal kan kemarin udah diajarin, kenapa gak dihafalin gitu, kenapa gak bisa-bisa. Terus pokoknya dimarahin dan dia tetap gak bisa. Terus akhirnya kata Api, oke, ambil posisi. Terus kita yang lagi pas dengerin kita langsung kayak cileng-cileng.
maksudnya apa? Ambil posisi. Terus kata Api, ayo tiarap. Terus hah? Terus disuruh push up. Terus akhirnya kita semua push up di depan makanan. Dapat satu seri itu kalau gak salah 10 kali push up. Terus kita push up, habis itu baru kita makan. Padahal itu udah lapar banget, cuman di situ serunya, banyak hukumannya. Setelah sholat zuhur kita lanjut ke sesi 2, cewek di bagian yang datar, cowok di bagian yang ini. Nah terus pas sholat zuhur tuh kalau gak salah sempat gerimis, jadi tebingnya juga agak basah gitu, jadi bikin agak licin. Dan naik di yang datar itu kita harus berdua, yang satu di sini juga harus berdua sih, cuman yang di sini itu yang mantaunya kakak pelatihnya. Kalau yang di sini jadi yang satu yang naik, satu lagi yang ngebelay. Nah waktu itu aku bareng sama namanya Jasmine. Hai Jasmine. Waktu itu aku yang pertama naik, Jasmine yang ngebelay. Nah pas aku naik tuh jadi ada tiga dibagi 3 tempat, kanan, tengah, kiri. Nah aku kebagiannya di tempat yang kanan, dan di situ tebingnya datar banget. Kan biasanya ada kayak sedikit batu-batu yang bisa diinjek kan, tapi kalau di sini benar-benar datar banget dan agak berlumut. Udah gitu habis gerimis kan, jadi agak basah, terus agak miring ke sini gitu. Jadi pas aku naik itu licin banget, aku belum juga nyampe atas tuh udah jatuh terus pas aku paksain naik, gak tau ya, soal sepatunya copot, terus akhirnya aku nyerah, udah pelatih nggak bisa. Ya akhirnya turun, terus gantian Jasmine yang naik. Nah pas Jasmine juga ternyata dia juga gak bisa karena terlalu licin. Akhirnya kita berdua nggak nyampe atas, nggak nyampe tengah malah. Terus pas lagi nunggu yang lain naik, aku sempat ngasih tahu Apih juga kayak, Apih soal sepatu copot. Aku sambil ngeliatin si soal sepatunya kayak, soal sepatunya copot ini gimana. Terus Apih langsung kayak nelpon temennya, mungkin gak tahu siapa, pokoknya langsung nelpon gitu, minta dibawain sepatu. Terus akhirnya beres sesi 2, kita sholat asar. Setelah sholat asar kita materi tentang tali menali, diajarin gimana caranya bikin tali ini, tali itu. Habis itu diajarin juga cara ngerapihin webbing, jadi nggak bisa asal gulung kayak gitu. Dan itu katanya biar pas mau dipakai lagi mudah. Setelah materi tali menali, kita sholat maghrib, persiapan sholat maghrib, terus sholat maghrib. Habis itu kita makan, habis makan malam sholat isya, habis sholat isya materi dari Arofi, kalau ya materi dari Arofi. Hai Arofi, materinya tentang kebencanaan kalau gak salah, aku lupa. Oh terus dikenalin juga alat-alatnya. Setelah Arofi itu Wa Kasdi. Terus di situ ada pertanyaan juga kan, beliau ngasih pertanyaan, terus dapat door prize. Terus pas di akhir beliau ngasih door prize tapi tanpa harus pada bertanya, jadi cuman angkat tangan. Habis itu di situ aku dapat sama 2 orang yang lain, jadi 3 orang yang dapat. Terus dapatnya karabiner, tapi sampai sekarang belum dikasih. Katanya datang aja ke tokonya, tapi kan malu ya kalau datang ke toko harus nagih hadiah, jadi aku belum dapet juga. Nah pas di materi malam itu kan ada beberapa pelatih yang nyusul di hari kedua datangnya. Nah terus pas malam itu ada salah satu pelatih namanya Kak Keiza, soalnya pernah Keke jadi kayaknya Keiza. Nah Teh Keiza itu kan aku duduknya di ujung di belakang. Teh Keiza itu lewat kan ke aula. Pas lewat tuh
sambil manggil, ada Zorifa katanya gitu. Terus aku langsung nengok kan, terus kata teh Keke, Zorifa gitu, kesini sama Api katanya gitu. Terus aku langsung kayak iya, hampir ketahuan, cuman nggak tahu sih teh ama nyadar atau enggak, cuman ya pokoknya di situ jadi awkward banget. Terus habis itu udah beliau cuma nanya itu aja, habis itu pergi lagi. Terus udah gitu pokoknya beres materi, kita persiapan tidur. Hai. Hai. Day 3 hari terakhir. Iya. Day 3. Kenalan, ini siapa? Kenalin, nama aku tuh saya ya. Jasmine Nuramanda. Terus apa lagi? Oke. Oke. Sudah. Ini Kenalin, nama aku Siti Rahayu. ini Aku Aziza. Ini halo, aku Nursa. hai, ini Kameramen video. Halo, aku Cia. ya yang belakang siapa? Aku Vila. Vila. Ulang lagi. Hai, say hi. Kenalan dong, ini siapa? Halo, aku Azumi. Iya, ini Halo, aku Sari. aku. Iya, tentu. Iya. Baik lagi. Oh ya guys, kalian pada ini nggak ngefollow kakak gak? Kakak yang mana? Kakak ini penitia. Belum. Nggak tahu. Panitia kayak plug in Awas jatuh. Karir. Aku nemu itu tahu IG-nya Pak Cepi. Lihat deh, IG-nya siapa? Pak Cepi. Kenapa? Lihat deh. Coba. Kenapa? Ya. Hah? Namanya Kang CPZ. Aku nggak tahu. Apa itu tuh? Siapa namanya? Kang CPZ. Aku kan pernah bilang ya, asa mirip siapa gitu. Terus aku baru inget. Coba lihat deh, buka IG aku aja. Jangan-jangan ayah. CTRL. CTRL. Baik. Ayahnya Zu ya. Enggak, tapi mirip siapa gitu. Udah? Belum. Mirip siapa? Oh, lagi enak. Apa? Ini. Habisin dong. Boleh lah. Soalnya pernah ada foto di dari posan IG aku yang mirip banget. Mana CTRL? Wait. Ini baru datanya baru aktif jadi suka gini. Kang, baterainya kok pada awet-awet sih? Mana coba lihat. Karena datanya dimatiin. Sama aja aku juga. Apa? Udah belum ini? Belum apa? Belum kebuka. Ini bukan? Tuh. Iya. Mirip. Halo guys. Hai. Kalian Ini. jangan lupa subscribe channel aku ya. Boleh, masya Allah, barakallah. Subscribe. Coba guys, hari ini kegiatannya bakal ngapain aja di hari itu? Nggak tahu ya. Olahraga mungkin kalau nggak olahraga makan. Oke, silakan coba bacain apa aja. Bangun subuh, terus nyetek kultum, olahraga, ITM, sarapan, habis itu sesi 12 howling, lowering sama suspension, terus sesi 13 praktek howling, lowering sama suspensionnya. Nanti terus ada post test, evaluasi sama pap, terus penutupan, pembagian sertifikat, foto bersama, dan pulang. Pop. Dari sini aja mau gak? Lagi apa? Sedang apa guys? Sedang beres-beres. Oke. Nemu nggak? Oh, ini mau spill ini. Spill door prize. Oh oke guys. Aku juga dapet. Kita unboxing ya guys.
Ya, Oh, masya Allah, tabarakallah. wow, ininya masih menempel. Masih baru. Itu ada buat kayak buat make up lah, pulpen. Tuh. Oke. Terus ya ginilah pokoknya mah. Terus ada Foto-fotonya ada gak? Yang di Pak Cepi. Mana coba? Lihat, ini kan ibu-ibu ini. Tutup aja berarti. Ibu-ibu sama kah? Mirip banget. Ini emang ini siapa? Emang ini siapa? Emang ini siapa? Ini siapa? Ibu aku. Lah, Nah, iya berarti. Lah, kamu anak Pak Cepi kan? berarti Iya, bener. Aku udah ngira Kamu gitu. nggak tahu? Ih, tahu lah. dia lagi gimmick. Tapi aku udah nyangka, soalnya dia bilang kesini sama Abi apa ayah sih? Kocak si Dodo pantesan. Orang Pantesan dia ngangang anjay. dia ini Kocak ih. anaknya Bapak Cepi. Tapi aku udah nge dari awal, soalnya dia bilang gini. Dia bilang gini apa namanya tuh? Aku kesini sama Abi apa ya? Sama ayah. Terus pas perkenalan bapak itu dari Depok. Ini dari Depok. Aku sepertinya tahu apa yang ada di dalam ini. Terus ini kalian nggak tahu nggak ini siapa? Ini anaknya Bapak Ustadz Hendra. Iya, oh, ini tahu kemarin waktu naik dia. kamu kan yang Tahu dari mana teh? Katanya tadi katanya. Loh, anaknya tuh. Oh, biar ada ini. Vila nanya, oh ayah suka ini, suka apanya tebing? Iya, pernah di sini, iya. Sama siapa? Sama organisasi. Apa nama organisasinya? Aku nggak bisa jawab, rahasia. Pantesan ditanya kemarin juga ke Bandung acara-acara. Dinas ini. Gitu. Jadi takutnya kalau misalnya tahu kan, kalau misalnya dihukum, tapi aku nggak dihukum kayak gitu. Terus kan kakak di sini udah pada kenal sebenarnya sama aku. Oh iya. Jadi takutnya kayak kalau misalnya aku nggak dihukum, oh ini nih, tuh anaknya apa sih? Ya wajar aja sih. Jadi jangan kasih tahu. Berarti tahun lalu ikut? Enggak, baru tahun ini. Oh, pantesan ya anak pacet pondok ya. Nah, iya Pak, pas itu bilang anak kedua saya mondok sambil lihat ini. Kedua ya. Sama sambil lihat ini aku Tapi aku enggak expect. Padahal aku pernah ngasih tahu aku dari Antapani. Terus gitu Pak Cepi juga nyebut dari Domisilinya KTP Antapani. Maaf, mau ngambil matras Tapi enggak expect, enggak akan nyangka. bakal ada materi lagi nggak sih? gitu. Enggak tahu deh ini sebenarnya berhasil atau enggak. Tapi oke. berhasil apanya? Oh, untung nggak ngerasa di prank sih. Aku di prank. Oh enggak sih. Ini anak apa ya? Aku lebih kaget sih. Enggak, kaget banget. Pak Hendra yang tadi kan. Soalnya Ustadz Hendra. Itu gimana perasaannya ini tutup mata Pak Hendranya ngomong sayangi orang tua. Udah tahu sih bakal ngomong itu. Dalam kita. Jangan. Emang itu selalu ada di setiap makrab. Namanya apa sih kalau yang kayak gitu? Biasa renungan malam ya? Renungan malam. Pagi. Oh iya, subuh. Renung muhasabah diri. Nah, ya itu. Oke. Gaya jempol. Dadah. Oke guys. Oh, sayudah ada sok. Dadah guys ya. Abang dadah. Dadah. Baru datang langsung nge-vlog. Dadah. Itu kayak ada before afternya kan yang itu. Hari ketiga bangun seperti biasa sholat subuh. Setelah sholat subuh senam. Oh tunggu, pas malam itu sepatunya datang yang diminta Api. Nah terus Api nyimpen sepatunya di saung, jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat gitu. Jadi nanti aku tinggal ambil sepatunya di situ. Pas besoknya habis sholat subuh kita kayak free time gitu, gak lama ada suara peluit. Jadi udah dikasih tahu kan di awal, suara peluit itu kalau misalnya suara peluitnya 1 kali itu harus takbir, kalau 2 kali ketua pelotonnya yang menghadap pelatih, kalau 3 kali berarti semuanya yang ngumpul menghadap pelatih. Terus udah gitu pas pagi-pagi itu suara peluitnya tuh 3 kali. Nah setelah beres niup peluit 3 kali, terus niup lagi peluit 2 kali.
Jadi kan kita bingung, ini semua yang ngumpul atau ketua peloton aja. Terus akhirnya udah kan, ketua peloton aja deh kayaknya. Akhirnya ketua peloton yang kesana Teh Azumi, Teh Dita, sama 2 ketua lagi dari kelompok cowok menghadap tuh ke pelatih. Terus gak lama pelatihnya niup peluit lagi 3 kali sambil teriak, udah ditiup peluit 3 kali bukan yang ngumpul. Terus kita akhirnya terbirit-birit menghadap ke pelatih. Ya kan karena di awal emang 3 kali, tapi setelah itu cuma 2 kali kan, jadi kita juga bingung. Udah ngumpul semua, terus disuruh bikin 2 barisan. Habis itu kita mau mulai senam. Tapi sebelum senamnya sama namanya Kang Nurdin. Beliau nanya dulu, ayo siapa yang mau ngaku udah buat kesalahan? Terus semuanya diam, hening, pada mikir salah apa ya. Terus akhirnya ada yang angkat tangan, terus bilang telat datang gitu. Terus ya betul, kenapa telat? Terus akhirnya kita bilang tadi emang sempat 3 kali niup fluidnya, tapi setelah itu niup fluid 2 kali, jadi kita bingung gitu. Terus akhirnya udah dimaklumin. Terus ditanya lagi, ayo siapa lagi yang mau mengakui kesalahannya? Terus mikir lagi kan. Habis itu ada Teh Dita, karena beliau sebenarnya bukan Teh Dita aja sih, di cewek ada 3 orang, di cowok ada gak tau 2 gak tau 1 orang. Karena terburu-buru kan, jadi kita pakai alas kaki seadanya, pakai sendal, bukan yang pakai sepatu gitu. Terus akhirnya Teh Dita yang ngaku, saya pakai sendal. Terus emang karena Teh Dita sendalnya sandal jepit banget kan, jadi kentara banget gitu. Habis itu ya kata Kang Nurdin ya kenapa pakai sendal, kata gitu. Terus Teh Dita bilang, iya karena tadi buru-buru tiba-tiba disuruh kumpul jadi pakai sendal gitu. Terus akhirnya ditegur, kenapa nggak apa namanya, kenapa nggak pakai sepatu, kenapa nggak siaga gitu. Kita ini harus dalam keadaan siaga, gimana kalau nanti dalam keadaan perang, habis itu kita nggak apa ya, tidak siaga gitu kan, kita bisa diserang musuh, kata gitu. Terus akhirnya kita terdiam. Habis itu ditanya lagi, ayo siapa yang mau mengakui kesalahan lagi. Terus aku kan pakai sendal, tapi sendal gunung, jadi aku anggap itu kayaknya ini nggak apa-apa sih, soalnya sendal gunung bisa dibawa lari. Tapi karena takutnya salah juga kan, soalnya beliau nanya lagi, ayo siapa yang melakukan kesalahan. Jadi akhirnya aku ngaku, saya, tapi aku bukannya bilang saya pakai sendal gitu, tapi malah nanya, ini termasuk sendal bukan? Terus beliau kayak udah males nanggepin, akhirnya kayak itu sendal. Terus setelah itu kita disuruh balik, ganti sepatu tapi di waktu. Terus ditanya, ayo butuh waktu berapa menit? Terus Teh Dita jawab 3 menit. Terus Teh Dita yang harus mencet HP-nya karena katanya biar gak dianggap curang. Terus gitu pas Teh Dita pencet mulai, akhirnya kita semua lari. Gak semua sih, ya ini yang gak pakai, yang pakai sendal. Kita lari ngambil sendal, semuanya lari ke arah tenda, tapi aku sendiri yang lari ke saung karena sepatunya kan ada di saung. Dan untungnya sepatunya mudah dipakai karena nggak harus ngiket tali. Aku tunjukin sepatunya nih, kayak gini. Jadi ini cuman tinggal puterin ini, terus habis itu mengecil. Nah kelihatan kan. Habis itu kalau misalnya mau dibuka tinggal ditarik ininya, nah sampai bunyi klik gitu, terus tinggal buka, tinggal tarik aja, gampang banget. Jadi waktu itu aku cuman kayak tinggal pasang, terus balik lagi ke barisan. Nah pas udah balik semua ke barisan, tadi disuruh berhentiin timernya. Pas berhentiin tuh disuruh baca, ayo berapa menit, kata Teh Dita, 1 menit 25 detik. Terus Kang Nurdin ngulang, 1 menit 25 detik.
kenapa mintanya 3 menit. Terus terus kita semua langsung aduh, dimarahin lagi. Kalau misalnya cukup cuman 1 menit 25 detik, kenapa mintanya 3 menit, katanya gitu. Artinya kalian mampu kan cuman dengan 1,5 menit. Terus ya pokoknya kita ditegur lagi. Terus akhirnya kita mulai senam. Pas senam juga dari kelompok cowok yang harus mimpin, kita ikutin gerakannya. Setelah itu kita mulai sarapan, tapi sarapannya diteror sama semua pelatih. Jadi ternyata yang pelatih yang baru nyusul di hari kedua itu yang galak-galak. Jadi kita pas makan pokoknya ditegur habis-habisan. Lututnya nggak nempel, habis itu nggak sejajar lututnya, duduknya nggak sejajar, habis itu makanannya nggak sejajar, nggak lurus gitu. Jadi ada di satu barisan itu ada bengkok gitu makanannya, itu ditegur. Habis itu minumnya disimpannya ada yang di kanan, ada yang di kiri. Pokoknya kita terus dicari kesalahannya. Pokoknya singkat cerita kita karena kita gak rapi-rapi makannya, akhirnya ketua peleton itu, keempat ketua peleton itu harus jalan jongkok. Habis itu pas mereka jalan jongkok sambil dimarah-marahin kan, terus kita yang duduk ini ngerasa gak enak kan, akhirnya ada yang angkat tangan, pelatih izin membantu gitu. Terus sama pelatihnya langsung diteriakin, kalau gak usah bantu, kalau ragu ngapain dibantuin, katanya gitu. Kalau ragu ngapain ngebantu, kayak gitu. Terus akhirnya udah mau berdiri, duduk lagi. Terus akhirnya kita nunggu lagi. Terus ngerasa gak enak terus kan, akhirnya angkat tangan lagi, pelatih izin membantu, pelatih izin membantu gitu. Kita udah mau berdiri lagi, habis itu diteriakin lagi, kalau ragu gak usah bantu, jangan ngebantu, udah diem aja, duduk aja kalau ragu, katanya gitu. Terus kita diem lagi. Pokoknya akhirnya kita tuh ngerti gitu, oh iya kan katanya kalau ragu gak usah ngebantu. Akhirnya kita hilang keraguan dan ngebantuin ketua-ketua peleton. Akhirnya kita ikut jalan jongkok. Terus setelah jalan jongkok akhirnya kita makan. Terus makan gak boleh ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa itu biji cabenya belum habis, saya udah makan gitu. Pokoknya masih ditegur terus. Setelah itu kita praktik ke kelas di depan tebing, terus praktik yang materi rescue. Di situ kita belajar ngangkut korban kalau ada bencana, ngangkut pakai tenda. Terus ngangkutnya misalnya harus ke atas tebing gitu. Terus kita diajarin dari kelompok cowok tuh siapa ya, lupa, pokoknya dipilih orang yang kecil badannya. Kalau dari kelompok cewek itu namanya Askia karena dia badannya kecil banget, jadi dia yang naik. Terus ya kita ngangkut gitu. Terus ada yang di atas juga narik, jadi pakai tripod di atas tebingnya untuk narik si tanduk yang ada korbannya. Tapi tripodnya bukan tripod kamera, tripod buat tali. Terus dari atas ada yang narik, di bawah yang ngangkat, bantuin ngangkat ke atas. Terus selesai praktik rescue, akhirnya kita penutupan, terus dibagi sertifikat. Habis itu yang jadi MVP itu Teh Dita, karena beliau banyak bertanya, terus aktif juga, jadi beliau jadi peserta terbaik. Terus kalau dari cowoknya aku lupa namanya siapa. Terus udah gitu selesai, kita foto bersama, udah gitu pulang. Oh terus pas udah beres kan, udah bubar, terus ditanya tadi semalam siapa yang dapat hadiah karabiner 3 orang kan ya. Terus aku angkat tangan, sama ada namanya Teh Ama sama Teh Yura juga, kita bertiga dapat
karabiner. Habis itu ditanyain alamat, ditanyain nomor. Terus kata pelatihnya, nanti datang aja ya ke toko buat ngambil hadiahnya. Terus Teh Yura ditanyain, boleh minta nomornya gitu. Terus Teh Yura ngasih nomornya, Teh Ama juga ngasih nomornya. Terus pas bagian aku bilang, itu aja ke Pak Cepi. Terus Teh Ama sama Teh Yura langsung nengok, langsung gitu, anaknya katanya gitu. Lucu banget pokoknya ya. Jadi itu dia kegiatan aku waktu edukasi, cerita aku waktu edukasi. Kalau misalnya kalian mau ikutan juga, bisa pantengin aja IG-nya di sini. Cuman gak tentu sih itu kegiatannya, soalnya ada yang setahun 2 kali, ada yang setahun sekali, ada yang setahun gak ada sama sekali. Jadi kayaknya pantengin aja terus, di follow IG-nya ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, karena video selanjutnya bakal seru banget. Aku akhirnya nonton bareng adik-adik aku. Kita terinspirasi juga dari Sisters ya, jadi kita mencoba bikin konten bertiga. Kalian jangan lupa tungguin. Buat yang baru nonton, halo, salam kenal. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye. Assalamualaikum.